Selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksal menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksal hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksal selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, banjir jadi salah satu masalah yang terjadi di Palembang setiap musim penghujan tiba. Bukan hanya daerah permukiman, namun jalan protokol pun sering terendam banjir. Apa biang keroknya dan bagaimana penanggulangannya? Kita akan membahas hal tersebut dengan Bapak Ahmad Bastari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Selamat pagi, Pak Ahmad. Pagi, Pak Reski. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksal pagi hari ini, Pak Ahmad. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan banjir nih, Pak. Mengingatkan sekarang sudah masuk musim penghujan. Sebenarnya untuk di Palembang sendiri nih, Pak, apa sih penyebab dari banjir sendiri? Oke, kita harus tahu dulu karakteristik Kota Palembang ya. Kota Palembang ini kan dulunya memang daerah rendah, daerah tampungan air. Nah, sekarang sudah banyak sekali daerah tangkapan air, kawasan hijau, resapan air itu sudah berkurang karena memang dibutuhkan untuk pemukiman, sehingga ada penimbunan, perubahan tata guna lahan. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa ada penimbunan tata guna lahan selama kita juga tetap menyediakan ruang untuk air, juga menyediakan saluran air agar air bisa mengalir ke badan terima air, mulai dari komplek perumahan, ke saluran jalan, mungkin ke saluran sekunder, ke saluran primer, dan masuk ke sungai Kota Palembang, terutama diterima oleh Sungai Musi dan beberapa anak-anak sungai lainnya. Penyebab banjir yang utama itu adalah kenapa? Karena terganggunya aliran air. Banyak penyebab aliran air yang terganggu di Kota Palembang ini. Kalau kita lihat sejarah, dulu Palembang ini pada zaman kerajaan Sriwijaya ada 724 sungai dan anak sungai di Kota Palembang. Kemarin tahun 2023 akhir kami lakukan sarasehan dengan beberapa budaya dan beberapa ahli-ahli, dan kami survei ke lapangan, kami inventarisasi lagi jumlah sungai. Hanya sekarang tinggal 114 sungai. Artinya ada apa? Ada 600 lebih sungai yang sudah berubah fungsi. Sehingga tentu beberapa daerah-daerah yang tadinya sungai sekarang sudah menjadi daratan. Nah, bagaimana untuk agar sungai itu tetap air itu ada tempatnya, ya kita harus menghidupkan lagi jalan-jalan air. Untuk itu kami sudah terus berusaha, pemerintah Kota Palembang juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kementerian PU kembali mencari ruang air dan menghidupkan jalan air dan membuat kapasitas tabungan air, baik itu dengan melakukan pengurukan sedimentasi, membersihkan kolam retensi, membuat saluran air, dan membuat resapan-resapan. Dan itu yang kami lakukan sekarang agar apa? Agar begitu air ada di Kota Palembang ini, karena hujan, karena pasang, karena juga Palembang ini dipengaruhi juga air pasang dari laut, karena jarak kita dengan muara itu hanya sekitar 90 kilo, dan juga kadang-kadang bersamaan itu ada banjir di hulu, di Batanghari 9 yang masuk ke Sungai Musi. Juga kita dapat kiriman air dari hulu, dapat juga pasang dari muara, juga persamaan hujan misalnya. Itu Palembang membutuhkan ruang-ruang air. Dan itu kita sediakan dengan apa? Dengan kita membuat resapan-resapan, membuat kapasitas sungai, anak sungai, dan kolam retensi perlu, dan juga kita menyediakan pompa-pompa pengendali banjir yang kita standby-kan pada lokasi-lokasi yang sudah kita petakan. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya banjir juga terjadi akibat aktivitas bangunan yang saat ini semakin masif ya Pak untuk di Kota Palembang. Lantas untuk titik banjir sendiri di Palembang ini? Sekarang kita sudah inventarisasi, ada yang kita rawan banjir itu 42 kawasan. Dan terhadap 42 kawasan ini pada saat hujan pasang kami sudah standby-kan. Kami ada 15 satgas yang kami sipkan 24 jam bekerja, dan pada saat sebelum hujan kami sudah petakan, kami sudah membaca atau mendapat informasi dari BMKG, kami juga grup WhatsApp dengan BMKG, kami mendapatkan informasi prediksi curah hujan dan prediksi air pasang. Sehingga pada saat itu kami sudah standby dengan personil dan juga peralatan yang dibutuhkan pada titik itu. Ada 42 kawasan untuk tahun ini. Setiap tahunnya seperti apa nih Pak?
bertambah dan berkurang. Kenapa kadang-kadang bertambah dan berkurang? Setiap kawasan-kawasan itu yang sudah kita petakan, kita lakukan solusi-solusi untuk pencegahan genangan. Tapi kadang-kadang suatu titik yang kita tidak tahu, selama ini tidak banjir, tidak ada genangan, tiba-tiba ada genangan dilaporkan. Begitu kami lakukan inspeksi atau melihat lapangan, ternyata ada beberapa perubahan ruang kota yang tanpa izin, tanpa berkoordinasi, tanpa membuat misalnya gini, ada pembangunan kawasan yang tadinya rawa atau di sana ada sungai yang ditimbun, dialihfungsikan, tidak membuat tampungan air baru sehingga timbul daerah genangan baru. Nah ini kadang-kadang yang munculnya genangan baru lagi. Sementara kita sudah menyelesaikan satu kawasan. Nah ini kami harapkan itu agar kita sama-sama, karena banjir ini tidak bisa hanya ditanggulangi oleh pemerintah kota saja, provinsi saja, atau pusat saja, tapi semua pemerintah, swasta, developer dan masyarakat khususnya. Karena banjir ini juga penyebabnya bukan hanya karena perubahan perilahan, tapi juga karena sampah. Setiap hari kami mengangkat sampah. Kadang-kadang banyak saluran tersumbat karena sampah, dan banyak lagi saluran tersumbat kurang kapasitas karena karena adanya bangunan-bangunan yang berdiri di saluran air, ada anak sungai, didirikan bangunan sehingga mempersempit aliran air. Lantas Pak Bastari, ini kawasan mana saja nih yang kerap ataupun terjadi banjir yang parah, dan apa solusinya setidaknya untuk meminimalisir, Pak? Ya, kami petakan terutama yang daerah prioritas, ya, misalnya jalan utama. Selama ini yang banjir di daerah Simpang Polda. Sekarang kita lakukan dengan kerjasama Balai Jalan, Kementerian PU untuk melakukan solusi di sana. Misalnya kami memperbesar kapasitas box culvertnya, kami membersihkan sampah-sampah ada di sana. Kami juga kolam retensi yang di Simpang Polda juga kami rawat, pintu airnya juga kami atur. Nah, itu kami lakukan rekayasa di Simpang Polda. Juga, dan ini di tahun 2024 ini kami belum menemukan genangan lagi di situ sepertinya, tapi memang kita belum ada tadi hujan yang lebat dan bersamaan dengan pasang, sehingga belum kita teruji apa yang kita lakukan di pekerjaan di sana mengatasi banjir, tapi mudah-mudahan akan mengurangi, karena 3 sebenarnya target kami. Kami akan selalu mengurangi ketinggian genangan, mengurangi lama genangan, dan mengurangi luasan genangan. Itu kalau kita mau menghilangkan zero genangan itu tidak mungkin. Karena kenapa? Karena daya tampung sekarang alam kita saat menerima hujan lebat itu tidak bisa lagi langsung dialirkan ke anak sungai. Kenapa? Karena itu karena banyak sekali perubahan ruang yang tadinya bisa menyerap air sekarang sudah ditutup dengan bangunan, dengan jalan, dengan infrastruktur yang sehingga air itu harus dialirkan ke suatu tempat agar tidak terjadi genangan suatu tempat. Ada 42 kawasan di Kota Palembang yang rawan terjadinya banjir untuk tahun ini, Pak Bastari. Kita lanjutkan, saudara, usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbakso. Terima kasih, saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih berbincang terkait dengan banjir yang ada di Kota Palembang bersama dengan Ahmad Bastari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Pak Bastari, kita melanjutkan perbincangan di awal tadi, bahwasannya Bapak menyebutkan ada 600 lebih anak sungai ataupun sungai yang sudah hilang dan tersisa 114 anak sungai ataupun sungai. Lantas bagaimana nih antisipasi PUPR sendiri dalam menghadapi hal ini? Ya, kami salah satu program pemerintah Kota Palembang kan ada gotong royong. Kalau dulu setiap hari Minggu, sekarang menjadi setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kami gotong royong bersama masyarakat untuk menghidupkan kembali sungai-sungai yang sudah ada sekarang, yang ada sedimentasi, ada sampah, ada cenggondok. Itu bersama-sama kami lakukan gotong royong dengan masyarakat. Itu untuk dengan masyarakat ini sebenarnya untuk gotong royong itu untuk agar masyarakat itu merasa bertanggung jawab, memiliki itu. Tapi setiap hari kami lakukan itu yang namanya pembersihan sungai, anak sungai, saluran, kolam retensi, juga kami lakukan pemeliharaan pompa pengendali banjir, sedimentasi dari sampah itu selalu kami angkat. Dan beberapa sungai kami lakukan tempat-tempat matras bom untuk agar sampah itu tidak menjalar kemana-mana. Itu kami lakukan, setiap hari kami lakukan itu. Dan setiap hari juga kami melakukan sampah-sampah yang selalu dibuang, sampah-sampah yang baru oleh masyarakat. Nah, ini juga menjadi kendala bagi kami.
Memang di Palembang juga tingkat sedimentasi saluran atau pendangkalan saluran sungai dan kolam itu sangat tinggi sekali. Kami lakukan juga pengerukan baik itu dengan manual maupun dengan alat berat. Dan juga kami ada beberapa sosialisasi dengan masyarakat agar mereka menyediakan ruang untuk penampungan air, untuk memperlebar saluran misalnya. Itu alhamdulillah beberapa tempat yang sudah mendapatkan hibah dari masyarakat untuk kolam-kolam itu, walaupun ada yang 300 meter, ada yang 500 meter, bahkan ada yang hampir 1000 meter. Mereka mengekspresikan kami punya lahan seperti misalnya SMK 2, oke kami kirim kanal, kita melakukan pengerukan di sana sehingga menjadi kolam retensi. Juga di beberapa lokasi di Sako kami juga mendapatkan kolam, di Lemabang juga kami mendapatkan kolam, di alang-alang lebar kami juga mendapatkan lahan-lahan yang kita jadikan penampungan sementara kolam retensi. Itu dari masyarakat. Di sana kita melakukan pengadaan untuk lahan-lahan untuk kolam retensi. Dan ini juga harus kita lakukan itu. Karena kenapa? Karena pesatnya pembangunan Kota Palembang yang membutuhkan lahan, berubah lahan yang terbuka, resapan menjadi tertutup. Karena untuk apa? Untuk perkantoran, permukiman, untuk daerah-daerah pergudangan, misalnya daerah industri, yang itu harus dilakukan perubahan tertutup lahan. Itu tidak apa-apa. Selama kita bisa menyediakan kembali ruang untuk air itu bisa kita tampung sementara pada saat terjadi hujan lebat, terjadi pasang, kita tampung sementara, selanjutnya kita alirkan ke badan timah sungai, ke Sungai Musi dan anak sungainya. Apabila itu juga tidak bisa mengalir dengan alami, kita lakukan dengan pompa, tapi pompa yang stasioner tetap juga lakukan dengan pompa mobile. Di contoh, kalau sekarang kami punya 2 pompa yang mobile, itu selalu begitu hujan kami standby-kan seperti di Simpang 5 DPRD, di itu kami standby-kan, juga di Simpang Polda kami standby-kan mobil pompa yang kapasitasnya 500 liter per detik. Juga beberapa titik apabila hujan kami standby-kan pompa-pompa yang bisa kami tarik, dan juga armada kami, dump truck dan personil yang siaga di tempat-tempat yang sudah kami petakan 42 kawasan. Itu artinya kontribusi masyarakat untuk mengantisipasi banjir ini juga sangat besar seperti itu ya Pak. Dan ini terkait dengan penanggulangannya, bahwasannya PUPR Kota Palembang mengedepankan adanya ketinggian banjir, luasan genangan untuk setiap tahunnya. Trennya seperti apa nih Pak? Berkurang. Katakanlah seperti contoh, dulu kita ingat di Simpang Polda itu kalau hujan itu bisa di atas 6 jam, bahkan bisa di atas 12 jam genangannya. Jadi kalau hujannya sore, besok paginya masih ada genangan. Kalau sekarang lihatlah, hujan, target kami ada 2 jam setelah hujan, standar penilaian minimum kami adalah 2 jam setelah hujan itu sudah kering. Ketinggian genangan tidak lebih dari 20-30 cm. Artinya kami menghitungnya ketinggian knalpot motor dan mobil. Luasan genangan juga jangan sampai mengganggu memasuki rumah-rumah pemukiman. Itu yang selalu kami usahakan untuk minimal itu dulu. Minimal 2 jam, yang selama ini di atas 2 jam itu harus di bawah 2 jam sudah kering semua. Dan itu sudah kita rasakan. Sebenarnya seperti dulu di Kolonial Bulian itu ada 3 titik di Sumek, depan Sumek, di Kebun Bunga, sama di turunan Talang Buruk dan Agung itu. Dan sekarang saya kira depan Sumek sudah nggak terjadi genangan lagi kalau hujan, juga di Simpang Bunga juga nggak terjadi genangan lagi kalau hujan. Di turunan Darmang juga nggak hujan. Pernah karena hujan ya paling nggak sampai 1 jam sudah kering. Kecuali karena ada hal-hal yang ekstrim. Karena kami bisa kemarin menemukan misalnya di gorong-gorong itu ada di Simpang Polda itu ada ambal yang dibuang sehingga menutup saluran pool. Itu kami lakukan, diangkat, airnya langsung mengalir dan kering gitu. Jadi kalau partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan agar bagaimana saluran ini bisa tetap fungsinya untuk saluran, jangan dipakai untuk yang buang sampah, dipakai untuk mendirikan bangunan, dan ditutup dan jangan seperti itu. Maka ketinggian, luasan dan waktu genangan tidak akan terjadi lama. Sudah menempatkan petugas dan juga peralatannya di titik banjir itu, artinya PUPR Kota Palembang sudah turun langsung untuk mengatasi penanggulangan tersebut. Lantas pompa yang dikerahkan tersebut sudah efektifkah Pak untuk mengatasi banjir ini? Pompa sudah efektif, tapi kita memang masih kekurangan jumlah pompa. Karena pompa ini
kalau kita menggunakan kan harganya lumayan besar, makanya kita sebenarnya masih butuh pompa-pompa air. Kenapa kita butuh pompa? Karena Palembang ini wilayahnya relatif datar dan rawa buat penambangan air, sehingga bahkan ada daerah-daerah yang ketinggian itu di bawah muka air banjir tertinggi Sungai Musi, sehingga pada saat pasang tinggi, pasang itu rata-rata 3,8. Dan ini saya informasi juga kepada masyarakat. Rata-rata kami dapat informasi tahun 2023 sebelumnya itu ketinggian pasang Musi itu hanya paling tinggi 3,9, 3,3 itu sangat tinggi. Dan kemarin di akhir 2023 awal 2024 itu bisa sampai 4,2. Artinya apa? Kami nggak tahu nih apakah air Musi yang naik 30 cm karena ketinggian air tinggi atau ada penurunan muka tanah Palembang. Tapi itu kita kaji. Menurut saya sih mungkin karena adanya kenaikan muka air Musi karena sedimentasi, karena air dari hulu, karena juga pasang dari laut. Karena yang selama ini muka air pasang tertinggi 3,8 meter dari permukaan laut, dan sekarang sampai 4,2. Artinya ada kenaikan muka air Musi. Nah, wajar kadang-kadang apabila ada daerah yang selama ini tidak pernah banjir, kemarin itu banjir. Kenapa? Karena muka air Musinya naik sampai 4,2. Nah, ini jadi fenomena juga yang harus kita antisipasi ke depan. Kalau kita nggak berbuat yang luar biasa untuk mengurangi banjir Kota Palembang ini, maka banjir Kota Palembang akan banyak genangan-genangan yang ekstrim juga akan bisa terjadi kalau kita tidak berbuat apa-apa. Dengan faktor alam yang setiap tahunnya berubah, yang paling kita juga tidak bisa memprediksinya seperti itu. Dan untuk terkait dengan apakah ada penambahan pompa untuk dalam waktu dekat atau seperti apa, Pak? Ya, kalau tahun yang lalu kami melakukan 2 pompa mobile yang kami lakukan. Tahun ini kami menambah 3 pompa. 3 pompa lagi, utamanya kami untuk mengendalikan banjir di Sungai Baung, Angkatan 45, sama di sekitar Kambang Iwak Besar, di Tasik, Wali Kota. Kami akan pasang pompa juga di 26 Ilir, dan juga di Sungai Bayas. Mungkin penambahan 3 pompa ini kami harapkan ini akan bisa mempercepat air agar mengurangi tinggi genangan, waktu genangan, dan luasan genangan. Kita berharap semoga peralatan ini semakin lengkap untuk kedepannya, Pak ya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih membahas soal banjir di Kota Palembang bersama dengan Ahmad Bastari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Pak Bastari, lantas apa saja dampak yang ditimbulkan dari banjir ini, Pak? Itu sangat banyak ya. Karena akan menghilangkan kenyamanan dari masyarakat Kota Palembang ya. Yang utama pasti macet itu. Bila hujan, ada banjir, terutama di jalan-jalan utama itu akan menyebabkan kemacetan. Apalagi kemacetan banyak yang dirugikan, baik secara moral maupun material kan. Waktu tertunda, terus pemakaian BBM lebih banyak hal-hal yang bisa mengikut kenyamanan masyarakat. Dan apabila itu masuk ke bangunan, ke dalam rumah-rumah juga akan merugikan masyarakat. Untuk itu ada perabot atau furniture atau peralatan yang rusak. Ini juga bisa merugikan material dan maupun moral pasti itu. Nah, makanya dampak banjir ini kalau kita tidak antisipasi bersama, maka akan sangat merugikan juga penyakit. Penyakit kerja sakit karena bakteri, karena virus, dan karena penyakit yang bisa membuat masyarakat kita tambah tidak nyaman di kota ini kan itu. Artinya itu, jadi makanya kita harus sadar semua bahwa kalau saya membuang sampah dalam saluran air itu, misalnya dalam kantong itu, begitu airnya, ini saya sering itu, kalau sering jalan, kalau hujan itu saya bisa keluar bersama teman di mobil, itu air mengalir ke jalan, meluber ke jalan. Hanya karena apa? Hanya karena kantong yang menyumbat aliran yang mau masuk ke gorong-gorong atau jalan-jalan air yang ada di pinggir-pinggir jalan.
Airnya sudah ngalir kemana-mana, udah macet. Begitu saya turun, saya angkat aja 2-3 kantong itu, airnya mengalir ke bawah, 5 menit 10 menit turun lagi ya gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita membuang sampah sembarangan, ketemu ke saluran air akan menyengsarakan keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, saudara kita Kota Palembang. Ini saya kira juga berdosa juga kita kan, karena kita menyengsarakan air. Makanya mari kita sama-sama jaga ini saluran air, sungai, anak sungai ini kita jaga sama-sama. Juga kita janganlah membangun bangunan di daerah sungai, di atas sungai atau di daerah-daerah milik sungai. Janganlah itu, karena itu akan mengurangi kapasitas yang tadinya ada air di sana. Karena kita membangun saluran, jadi airnya nggak bisa masuk ke sana. Airnya masuk keluar, ke jalan, ke rumah-rumah kita. Kenapa? Karena tempat dia kita ambil gitu. Nah ini juga perlu kesalahan kita sama-sama masyarakatnya. Melihat dampaknya ini yang luas dan juga besar, adakah rencana jangka panjang untuk pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Palembang, Pak? Iya, kita sudah punya program-program. Sebenarnya kita punya program-program yang baik kita melihat studi sendiri maupun kita melihat ke kota-kota besar seperti Jakarta saja misalnya atau Surabaya sebenarnya sudah membuat box culvert, saluran-saluran yang di bawah jalan dengan kapasitas yang besar. Nah itu harus kita lakukan. Memang butuh biaya besar, tapi harus kita lakukan itu. Karena kenapa? Karena cuaca ini tambah ekstrim, baik itu hujan maupun air kiriman dari hulu dan air pasang juga ketinggian muka air. Makanya kita harus melakukan hal-hal yang sangat-sangat serius bersama-sama untuk membuat saluran air, membuat kapasitas air lebih besar lagi. Misalnya kami punya contohkan, ini Kateripai di sekitar kantor gubernur itu sering terjadi genangan. Kita sekarang menggunakan satu pompa di komplek Ruko Taman Mandiri itu. Ke depan nggak bisa lagi. Kita harus benar-benar di jalan Kapten itu harus kita buka jalan itu, di bawahnya itu kita pasang box culvert yang mungkin 2 meter, kita alirkan langsung ke Sungai Baung. Atau mulai dari Simpang Caritas di Sudirman itu harus kita buka sampai ke Sungai Musi, box culvert di bawah jalan Sudirman itu mungkin 2 meter dalamnya, terus di atasnya tetap jalan, sehingga air dari kawasan Petran, Sudirman, Caritas itu langsung ngalir ke Sungai Musi dengan dengan box culvert saluran yang ada di bawah jalan Sudirman. Nah, ini kita butuh kerja yang ekstra, butuh biaya dan harus bersama-sama kita lakukan itu. Itu cara-cara itu butuh biaya besar, harus kita lakukan. Sebagai contoh lagi misalnya, kalau tidak misalnya di kantor gubernur di halaman itu kita buat kolam retensi di bawahnya, bukan reservoir maksud saya. Jadi kita kolam halaman itu kita buat reservoir, kita gali di sana bisa reservoir air, dan atasnya kembali kita tutup sehingga di atas tetap parkir, sehingga pada saat hujan air di kawasan kantor gubernur di seputar gedung keuangan di Caritas itu bisa masuk dulu ke reservoir yang kita bangun di kantor gubernur itu pada saat sebelum hujan, dan setelah hujan kita pompakan keluar. Nah itu juga, tapi tidak lihat tetap kita buat kita tutup, kita tanam rumput lagi sehingga tetap bisa parkir pada upacara. Tapi di bawahnya sebenarnya reservoir, dan itu sudah dilakukan di beberapa negara-negara maju sudah melakukan itu, dan kita harus lakukan itu. Memang butuh besar, tapi itu bisa asal keseriusan bersama-sama, itu kan bisa terjadi. Ya, terakhir nih Pak, dari PUPR sendiri apa yang harus ditekankan kepada masyarakat dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan banjir ini, Pak? Pada masyarakat, satu, tolong kita jaga saluran air kita, sungai kita, jangan saluran air, drainase itu kita masukkan hal yang bukan air, kita masukkan sampah di sana, kita sedimentasi di sana, kita bangun-bangun di sana, tolong jangan. Ayo kita berikan ruang air, ayo kita kembali ke ruang air. Memang ruang air kita bikin itu memang dia untuk air. Jangan menutup saluran-saluran air dengan bangunan-bangunan yang bisa menghambat air. Ini saya cuma satu kok. Janganlah buang sampah pada tempat air. Karena ini sangat besar pengaruhnya. Bayangkan saja saya mengangkut sampah, sekarang saya punya 15 dump truck, setiap hari keliling. Kalau dump truck itu isinya sekitar 6 kubik, artinya ada sekitar hampir 100 kubik kita angkat satu hari gitu. Sampai di sungai itu terangkat, bayangkan. Nah, cuma kalau kita tidak melakukan itu, kita bisa mengerjakan yang lain. Jadi mari sama-sama kita jaga saluran air, terutama di depan rumah kita dulu. Sebenarnya jalan angkatan 45. Angkatan 45 tolonglah milik ruko, milik toko yang di depan itu ada saluran
umum, saluran pemerintah, saluran air itu jangan ditutup dengan beton, ditutup atasnya, terus kalau bisa dikecilkan, dan juga atau jalan masuk airnya atau siring garing gitu atau tali air itu kita tutup. Nah itu juga akan jadi genangan. Sama di Angkatan 45 jadi masalah juga. Kenapa? Karena hampir toko-tokonya itu saluran air itu ditutup. Apalagi kalau udah buang sampah di situ. Nah ini. Mari kita jaga sama-sama ruang air ini. Baik, berbicara terkait dengan banjir ini tentu sangat kompleks ya Pak Bastari, terkait juga dengan banyak faktor. Pertama adalah faktor alam yang kita tidak bisa prediksi. Kedua adalah faktor manusia yang di sini juga kita dalam hal kecil sebenarnya sudah bisa dilakukan untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ya Pak, untuk berkontribusi agar kita bisa meminimalisir banjir yang ada di Kota Palembang. Terima kasih Pak Bastari untuk waktunya pada pagi hari ini. Saya tutup saudara Sapa Sumbaksel pada hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.